Good morning, my students. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, your English teacher, in a new topic. Jadi ketemu kembali dalam pembelajaran bahasa Inggris, topik yang baru yaitu letter. Letter itu macam-macam jenisnya. Ada formal letter, ada informal letter. Jadi jenis letter ada formal, ada informal. Formal letter itu maksudnya adalah surat-surat resmi. Nah, jadi surat resmi misalnya surat lamaran pekerjaan itu surat resmi. Surat order atau order letter itu surat resmi ya. Kemudian resign letter atau surat pengunduran diri itu juga surat resmi. Sedangkan informal letter itu misalnya personal letter. Nah, jadi personal letter atau surat pribadi. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang informal letter yang mana dikenal dengan personal letter. Apa personal letter? Kita lihat penjelasannya. Nah, di sini di dalam materi kali ini saya akan menjelaskan berbagai macam hal yang berhubungan dengan personal letter. Yang pertama kita masuk pada definisi. Definisi dari personal letter are the letters that are written to people we know, such as friends, parents, siblings, or cousins. Jadi di sini personal letter itu adalah surat yang dikirim kepada orang-orang yang kita kenal secara pribadi ya. Misalnya kawan, orang tua ya. Pokoknya orang-orang yang secara pribadi kita kenal. Maksudnya di sini dia tidak bersifat bisnis ya, tidak bersifat bisnis. Letters are not only written to inform but to strengthen the bond between two people writing to each other. Nah, yang saya maksud tidak bersifat bisnis di sini adalah dia maksud tujuan dari letter, personal letter itu adalah untuk mempererat ikatan antara yang mengirim dengan yang dikirimi surat. Nah, jadi di sini sifatnya bukan sifatnya bisnis. Beda ya kalau misalnya formal letter itu biasanya sifatnya bisnis. Misalnya tadi lamaran pekerjaan, itu kan bisnis ya. Kemudian order letter artinya surat pengorderan barang misalnya. Kemudian resign letter itu juga surat bisnis ya. Mana surat resign letter itu maksudnya adalah surat berhenti dari pekerjaan. Nah, jadi di sini sifatnya adalah pribadi, membicarakan hal-hal yang pribadi. And then hal-hal yang bisa diekspresikan ketika kita menulis sebuah surat pribadi. Pertama adalah gratitude. Gratitude itu adalah ungkapan terima kasih. Jadi misalnya kita mengirim surat kepada kawan karena telah dibantu misalnya. Nah, kita mengungkapkan hal itu dengan ungkapan-ungkapan di sini. I'm just writing to thank you for bla bla bla. It was very kind of you to bla bla bla. Apa misalnya? It was very kind of you to help me to find my old friend misalnya. Thanks very much for your help bla 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 bla. Thanks very much for your advice so I can stand about this problem. Contoh. I'm very grateful for bla bla bla. Nah, di sini jadi ini adalah gratitude atau ungkapan terima kasih. And then giving advice. Giving advice maksudnya adalah surat itu berisi nasihat. Misalnya kita mengirim surat kepada adik yang jauh di sana misalnya. Kita tulis untuk memberikan nasihat supaya misalnya belajar dengan giat.
Jangan malas karena orang tua mencari uang susah misalnya. Contoh di dalam ekspresinya. Well, I know about it, and if I were you, jika saya menjadi kamu, I would study hard. Saya akan belajar dengan giat. Di kalimat pengandaian, if I were you. Have you thought about bla 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 bla? Apakah kamu sudah berpikir? Apakah sudah kamu pikirkan tentang bla 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 bla? In your last letter, you said you weren't sure what course of action to take. I suggest itu adalah kalimat atau ekspresi yang menyatakan tentang advice. I suggest you to bla 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 bla. I think you shouldn't do that. Saya pikir kamu tidak seharusnya melakukan itu. In your last letter, you asked me about your problem. I think you should talk to your mother about this. Nah, misalnya itu namanya adalah giving advice atau nasihat. Jadi di dalam sebuah surat itu macam-macam ya. Yang mungkin ungkapan terima kasih, mungkin nasihat. Kemudian kita lihat lagi delivering good news. Jadi ketika kita mengabarkan hal-hal yang baik, mengabarkan berita-berita baik, misalnya tentang kamu dapat ranking di semester tadi, atau misalnya kamu membeli sesuatu yang baru. Nah, contoh, jadi ekspresi-ekspresi yang bisa digunakan ketika delivering good news. I'm sure you will be happy to hear that I was bla 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 misalnya. I'm sure you will be happy to hear that I get good score. Contoh. By the way, did you know that you will have a new baby? Nah, by the way, did you know that you will have a new baby? Bisa. Oh my God, ini OMG ya. Oh my God, you'll never guess what happened. Nah, itu kalimat yang menyatakan tentang good news. I'm totally ecstatic to hear about bla bla bla. Tentang apa? I was happy beyond limits to read that bla 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 bla. Kemudian selain delivering good news, bisa pula delivering bad news. Jadi menyampaikan berita buruk. Misalnya, I'm sorry but I have to tell you that your parent has passed away. Misalnya. Bad news, I'm afraid but no way to avoid it. So here it goes. Blah 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 blah. I'm extremely sorry to hear that. Apa beritanya? Berita buruknya. It was heart-wrenching to read about bla 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 bla. Jadi setelah kalimat that, about, itu ada subjek ya. Nah, harus ada subjek. Tentang apa? Tentang apa saja beritanya. Yang pasti ini adalah kalimat-kalimat atau ekspresi-ekspresi yang menyatakan tentang bad news. Kalau yang ini tentang good news. And then asking for help. Asking for help atau meminta bantuan. Pada saat kamu menulis surat, for example, you don't have some money, and then you write a letter to your friend, and then you ask for help. You asking for help. I wonder if you could help me. I have no money now. May I borrow your money? Nah. I hope it is not too much to ask about. I hope it is not too much to ask about bla 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 bla. Apa yang ingin kamu minta? I wonder if I could ask you a favor. Could you help me? Could you help me to repair my computer?
misalnya. And then apologizing. Apologizing di sini artinya surat itu berisikan tentang permintaan maaf. Apologizing. I would like to apologize for my fault. I'm sorry. I'm so sorry that I cannot come to your house. Misalnya. Nah, ini adalah kalimat-kalimat tentang permintaan maaf. Jadi bisa digunakan ekspresi-ekspresi ini. And then structure. Nah, structure daripada personal letter itu apa? Kita lihat. Pertama, sender's address. What is sender's address? Sender's address itu berarti adalah alamat si pengirim. Date atau tanggal. Greeting. Greeting itu maksudnya adalah salam ya. Untuk salam, usually start with the word dear. Dear. Followed by name of the recipient and it ends with comma. Dear Hairusid. Dear Zaitur Rahman misalnya. Dear siapa lagi? Nah, terserah. Introduction. Nah, setelah greeting masuk pada introduction. Introduction itu kata pembuka atau opening. Nah, biasanya dimulai dengan how are you? Ya. Kemudian body of letter. Apa itu body of letter? Body of letter itu maksudnya adalah isi. Isi yang ingin kamu sampaikan. Apakah dia berupa bad news? Apakah dia berupa good news? Apakah berupa apologize? Apakah berupa apa tadi? Gratitude dan sebagainya. Terserah saja. Namanya personal letter atau surat pribadi. Kemudian closure. Closure itu adalah bagian di mana surat itu akan berakhir. Ya, jadi misalnya di sini ada by now. Nah, nanti kita lihat di contoh suratnya. Kemudian complimentary clause itu di atas tanda tangannya. Biasa digunakan best regards, sincerely yours. Nah, ini di atas tanda tangan. Kemudian signature atau tanda tangan. Nah, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parts of personal letter. And then this is, look at this. It is heading. Ini heading atau kepala surat. And then salutation. Salutation atau greeting tadi. Dear Jasmine. Lihat. Kepala surat ini berarti berisikan tentang alamat si pengirim. Address and date. Boleh seperti ini ya. Bentuk surat ini, bentuk personal letter ini bermacam-macam. Jadi boleh terserah namanya personal letter, isinya tidak mengikat. Bentuk juga tidak mengikat. And then body. Body itu isi. Kalau ini kita lihat. Hi, how are things going? I just got back from my vacation in Alaska. I had a really great time with my family. First, we flew on Delta Airlines from Los Angeles to Vancouver, Canada. It was so cool. My mom had to get us kids' passport and stop like 4 months in advance because Canada is whole other country. We spent the night in Vancouver and went to the cruise ship the next day in time for lunch. Dari paragraf pertama kita lihat bahwa dia bercerita kepada Jasmine tentang vacation in Alaska. Man, the cruise ship was humongous and spectacular. Once we got on board, we went straight to our room. It was huge. My mom and dad had their bedroom with enormous bed. Me and Rick shared a bedroom that had a bunk bed, a dresser and mirror closet. Little Andre slept on the sofa and sit and look out over the ocean. The bathroom had a shower and a toilet that made a sound like it could suck you down and spit you out into the sea. Well, I don't want to tell you everything.
I'll save the rest for when we see each other face to face. Jadi di sini si pengirim yaitu Elena yang bercerita tentang pengalamannya selama di perjalanan, selama liburan di Kanada. Dia naik cruise ship ya. Sorry, bukan. Nah, ini mereka di Kanada, di Alaska, yang mana terbang dengan Delta Airlines to Vancouver. Vancouver itu berarti nama daripada sebuah daerah di Kanada. Oke, next. Nah, kita lihat the sender's address. The sender's address, jadi tadi kamu letakkan alamat kamu di atas ya, baik di kanan maupun di kiri, terserah Bu, tapi bukan di tengah. Di tengah boleh ya, sebagai kepala surat boleh. Jadi terserah kalian saja, karena kalau namanya personal letter sifatnya tidak mengikat. Date boleh juga seperti tadi, seperti surat yang tadi, dia ditaruh di samping kanan bersamaan dengan alamat. Atau date di sebelah kanan, alamat di sebelah kiri juga oke. Salutation and name. Salutation and name tadi jelas sudah. Salutation itu adalah greeting. My dear, my love, sweetheart, terserah kalian menggunakan yang mana. Kemudian introductory. Nah, ini how are you? How are they? Seperti tadi. Kemudian body of paragraph, isi daripada surat. Closing, bisa dengan reply soon please, reply soon my letter. I'm waiting for a quick reply, see you, dan sebagainya. Complimentary close, misalnya love you, sincerely yours, kind regards. Kemudian masuk pada signature. Signature itu atau tanda tangan. Boleh ya signature tidak tanda tangan? Boleh. Kamu masukkan apa di situ? Misalnya kamu masukkan stempel lop-lop. Nah, misalnya boleh. Nah, apa yang dimaksud dengan postscript? Nah, postscript itu adalah bagian terkhusus ya. Nah, jadi misalnya selesai surat kamu, jadi surat kamu surat kamu ada apa misalnya di dalam jeda surat kamu masukkan apa. If you want to add anything to the letter, you write postscript and the message after that. Jadi ada postscript itu misalnya kamu ingin masukkan gambar di situ, kamu masukkan gambar. Next. Nah, types of personal letter. Jadi jenis-jenis dari personal letter itu ada family letter, love letter, pen pal. Pen pal ini maksudnya adalah surat sahabat pena ya. Personal business letter. Nah, kalau personal business itu termasuk pada personal letter pula. Pen mail, farewell letter, thank you letter, congratulation letter, condolence letter, dan sebagainya. Termasuk tadi ekspresi-ekspresi yang kita lihat di slide-slide sebelumnya, gratitude letter, dan sebagainya. Nah, ini ciri-ciri kebahasaan daripada personal letters itu adalah pertama, dia menggunakan tense, various tense ya. Various tense, jadi bercampur aduk saja di situ. Baik present tense, ketika kamu menceritakan tentang present times, kemudian past tense ketika kamu menceritakan tentang kegiatan in the past, atau future tense ketika kamu ingin menyatakan tentang impian kalian. Nah, itu seperti itu. Jadi campuran saja, various tenses. Kemudian yang kedua yaitu using contracted form. Nih, biasanya dia tidak menggunakan I am, tetapi langsung di contracted form. I'm, it's, ya, his,
Nah, seperti itu. Kemudian using pronouns to replace repeated nouns, it, you, them, your, dan sebagainya. Pronouns itu kata ganti. Misalnya, we go by plane. We go by plane. It flew. Nah, it flew. It itu kemana mengacunya? It-nya mengacu kepada plane. Using linking words. And, but, so, because. Nah, linking words atau penghubung ya. And, but, so, because, dan sebagainya. Kemudian using active voice. Jadi menggunakan active voice. Atau kalimat aktif. And then, slang language can be used. Apa slang language? Slang language itu bahasa gaul. Kalian boleh menggunakan bahasa-bahasa seperti itu, artinya bahasa-bahasa yang tidak resmi. Nah, kemudian language use may be personal like first and second person pronouns. Friendly, jadi surat isinya bersahabat. Kemudian use person's name you are writing to, jadi dituliskan siapa yang dikirim. Write the letter naturally in a conversational style. Jadi biasanya bersifat natural dan percakapan ya. Hey, how are you? Hi, how are you? Sorry for long time not write to you, misalnya. Itu namanya conversational, kita seakan-akan bercakap-cakap, bertatap muka langsung dengan orang yang kita tulis. Make your personality feels nice in your writing. Personality feels nice in your writing. Jadi pada saat kamu menulis surat, buatlah surat itu mencirikan bahwa karakter kamu yang baik. Nah, jadi menulis surat itu ketika orang membacanya, ketika orang membaca personal letter kalian itu orang tersenyum, orang bahagia. Kalaupun ada berita yang menyedihkan, orang juga bisa merasakan. Misalnya, hai, hari ini kami kebanjiran, di desaku ada puluhan rumah yang tenggelam, misalnya. Nah, itu bad news, tetapi ketika orang membaca, orang bisa merasakan bad news. Dan orang akan membalas surat kalian dengan harapan-harapan yang baik nantinya. Next. Contoh. This is. Nah, ini ada contoh lagi. Bisa kalian lihat, kalian pelajari nantinya ya. Oke. Nah, kalian pelajari. Ini ada address tadi, sender address ya. Kemudian di sini ada date, ada salutation, ada greeting, hello. Kemudian introduction, how are you sweetie? Nah, dia menggunakan sweetie ya. And then the body of paragraph, ini isi daripada suratnya. Kemudian this is the closing. I got to go. Mom is here. I will see you soon. Nah, jadi sini closing. Kemudian ada complimentary close. Lots of love. Dia menggunakan lots of love. Apa saja tadi complimentary close? Bisa your best regards, love you, atau sincerely yours misalnya. Boleh. Lalu tulis nama kita. Nah, ini PS tadi, post tadi. I'm bringing you lot of souvenirs and pictures. Nah, ingin kita ini tambahan ya, tambahan isi daripada surat ini. Saya bawakan kamu souvenir dan pictures. Oke. Nah, itu contoh daripada personal letters. Kalian baca sendiri nanti. And then ini pula contoh daripada personal letter. Lihat. Nah, ini tulisan tangan ya. Ada tulisan tangan di sini. Hello, I'm Holly. It's good to meet you. I've been on this earth for a little over 28 years and I'm having a great time so far. Jadi dia sudah 28 tahun lahir katanya. I'm a librarian by day. Nah, jadi sekarang dia adalah seorang librarian atau pegawai perpustakaan. So naturally I love reading, writing, and talking about books. Traveling is also highly important to me. Nah, jadi suka membaca, menulis, kemudian membicarakan buku,
kemudian traveling. I try to go to one new country every year. This year it is Brazil. Nah, it's, look at this. Tadi dia tidak menggunakan it is ya, tapi it's apostrophe ya. So, if you want to write about books, traveling, tea, cake, dogs, owls, maps, what is it? I can read this. Nah, drop me a line. I think we could be great friends. Nah, jadi katanya silahkan saja bergabung. Jadi mungkin bisa menjadi kawan yang baik. This is. Nah, ini juga contoh surat ya. Contoh personal letter. Okay, next. Nah, ini ada latihan ya untuk kalian. Nah, ini latihan pertama. Silahkan nanti dikerjakan. Isi ya, bagian-bagian ini diisi. 1 apa? 2 apa? 3 apa? Kemudian ada exercise 2. Ini ada exercise 2. Ini pertanyaannya. Setelah kalian baca nantinya kalian baca baik-baik teksnya, suratnya, lalu kalian kalian menjawab soalnya. Exercise 2. And then this. Ini pertanyaan kedua. What is the purpose of the text? Nah, this is surat berikutnya untuk pertanyaan 3 dan 5. Ini 3, 4, 5. Nah, untuk yang ini, tugas yang ini, kalian buat surat pribadi kalian. Jadi terserah kemana tujuannya. Buat sebuah surat pribadi. Nanti kalian masukkan surat pribadi ini, surat pribadi yang sudah kalian buat pada KI 3, pada e-learning kalian. Jadi silakan dipoto, nanti surat pribadinya masukkan di KI 3 ya. Nah, akan saya buatkan tugas, jadi di KI 3. Kapan pengumpulannya? Untuk pengumpulan personal letter itu bisa dilakukan selama 1 minggu. Nah, jadi personal letter itu bisa dilakukan selama 1 minggu. Akan saya bukakan nanti tugas di KI 3. Okay, my students, I think it is enough for today. Thank you for your attention. Don't forget to study hard. Even though this is the situation still about COVID-19, and we still have online class. Keep your health, jadi silakan dijaga kesehatan, karena insyaallah mudah-mudahan Maret kita bisa hadir kembali. Insyaallah, mudah-mudahan berdoa saja. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.